Seorang ibu yang berumur kurang lebih 60 tahun tinggal bersama dengan suaminya yang juga sudah sangat tua dan satu-satunya anak laki-lakinya di sebuah desa. Ibu ini bernama Mia, namun semua warga di desa itu biasa memanggilnya dengan Makmi. Makmi dan keluarga kecilnya tinggal di sebuah rumah yang cukup kecil, yang terbuat dari papan dan terlihat tampak tua. Hampir setiap hari Makmi mengomel di rumahnya, bisa dibilang mulai pagi hingga malam hari. Bagaimana tidak? Makmi dan suaminya yang sudah tua tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya. Dia hanya mengharap tenaga yang mereka miliki untuk menggarap sawah yang tidak terlalu luas. Harapan terbesar mereka ada pada anaknya yang bernama Rehan. Namun sayang, Rehan anak satu-satunya Makmi justru selalu membuat Makmi marah. Setiap malam Rehan keluar bersama dengan teman-temannya di kampung itu. Entah dia pergi kemana, dan dia selalu pulang saat tengah malam. Dan ketika pagi hari selalu bangun terlambat. Itulah yang membuat Makmi selalu marah. Rehan, bangun! Rehan, ayo bangun Rehan. Ya ampun, anak ini selalu saja seperti ini. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini, Rehan? Siang jadi malam, malam jadi siang. Kamu seperti burung hantu saja. Rehan yang masih membungkus tubuhnya dengan sarung dan tidur dengan sangat lelap tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh ibunya. Bahkan terkadang ibunya ke kamarnya yang sangat kecil itu hanya untuk menarik kaki ataupun memukulnya karena kesal. Rehan, apa kamu tidak mendengar apa yang ibu katakan padamu? Bangun dan pergilah ke sawah. Lihat orang-orang di sana. Mereka semua sudah bekerja mencari uang. Tapi kamu masih asik di tempat tidur. Apakah kamu tidak memikirkan emak dan bapakmu ini yang sudah tua, Rehan? Rehan masih tidak bergerak juga, hingga akhirnya ibunya sengaja mengambil dua tutup panci dan membunyikan kedua tutup panci itu tepat di dekat telinga Rehan, sehingga membuat Rehan bangun dengan sangat kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Ibunya yang marah kemudian memukulnya. Apanya yang ada apa? Kamu itu kenapa? Jam segini belum bangun juga, Rehan. Cepat bangun mandi dan pergi ke sawah. Rehan yang terlihat masih sangat mengantuk terpaksa bangun lalu berjalan dengan begitu berat ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Rehan berkata pada ibunya, "Mana kopi untukku, Mak?" Ibu Rehan berkata dengan nada kesal, "Tidak ada kopi untukmu. Jangankan kopi, sarapan pun tidak ada." Rehan kemudian duduk dengan lemas. "Kalau tidak ada kopi, tidak ada sarapan, bagaimana aku bisa bekerja, Mak? Apalagi bekerja di sawah. Itu sangat berat, mencangkul, mengangkat ini dan itu. Itu semua butuh tenaga, Mak." Ibunya lagi-lagi berkata, "Pokoknya tidak ada sarapan. Kalau kamu mau ada sarapan, pagi-pagi kamu harus bangun dan pergi ke sawah." Akhirnya Rehan melangkahkan kakinya pergi ke sawah dengan sangat berat. Sepanjang jalan dia terus membatin, "Mak sungguh keterlaluan. Masa aku tidak diberikan sarapan? Sungguh tega sih Mak. Anak sematawayang dibiarkan kelaparan." Saat di dalam perjalanan, Rehan bertemu dengan seseorang yang membuat jantung Rehan berdebar kencang. Bagaimana tidak, Rehan sedang bertemu dengan seorang janda yang terkenal di kampungnya.
janda kembang yang bertubuh indah dan sangat cantik. Wah, kalau ada ini sih, tidak sarapan juga tidak apa-apa. Tidak makan seharian pun tidak apa-apa. Yang penting melihat dia, aku bisa bertahan hidup, kata Rehan dalam hati memuji kecantikan janda kembang yang bernama Moni. Moni yang berjalan berlenggak-lenggok mendekati Rehan berkata, "Pagi-pagi mau kemana, Kang Rehan?" Rehan yang seakan melayang berkata, "Biasa mencari rezeki buat melamar si Eneng." Eneng adalah panggilan Moni di kampung itu. Moni tersipu-sipu malu sambil memainkan rambutnya. "Ah, si Kakang bisa saja, Eneng jadi malu." Rehan semakin senang dibuatnya. "Kenapa malu, Neng?" kata Rehan sambil mencubit dagu Moni manja. Lalu Rehan kembali bertanya kepada Moni yang masih malu-malu sambil memainkan rambutnya. "Si Eneng sendiri mau kemana?" Moni berkata sambil tersenyum. "Mau ke sungai, Kang. Biasa mau mandi." Rehan yang mendengarkan jawaban dari Moni membuat jantungnya semakin berdebar kencang. Ingin rasanya dia menemani Moni saat itu. "Aduh Neng, ke sungai seorang diri itu berbahaya. Nanti ada yang culik Neng. Atau nanti ada buaya loh Neng, kan serem. Bagaimana kalau aku menemani Neng?" Mendengar perkataan Rehan, Moni tersenyum. "Tidak apa-apa, Kang. Di sini juga sebenarnya ada buaya kok, Kang." Rehan sedikit bingung dengan perkataan Moni. "Di mana, Neng, ada buaya?" Moni tersenyum dan berkata, "Di dekat Neng. Namanya Kang Rehan, jenis buaya darat." Setelah mengatakan itu, Moni tersenyum malu-malu, kemudian berjalan meninggalkan Rehan yang masih berdiri tersenyum memandangnya. Rehan menggelengkan kepalanya sambil terus mengagumi Moni dalam hati. Rehan menarik nafas panjang lalu berkata, "Biar janda tapi cantiknya luar biasa. Kata orang sih, janda semakin di depan. Dan juga janda lebih menggoda." Hehehe. Setelah tidak lagi melihat bayang-bayang Moni, akhirnya Rehan melanjutkan perjalanannya menuju ke sawah. Saat sampai di sawah, Rehan sama sekali tidak bekerja. Dia hanya duduk di tepi sungai sambil memegang perutnya. "Ya Tuhan, aku sangat lapar. Aku harus mencari sesuatu yang bisa aku makan di sini." Setelah memetik beberapa buah-buahan, akhirnya Rehan merasa sedikit kenyang. Lalu Rehan berbaring di sebuah pondok kecil milik ayahnya. "Aduhai, suasana di sini sangat menyenangkan. Angin sepoi-sepoi membuatku mengantuk lagi." Tidur memandang ke langit sambil membayangkan si Moni yang aduhai. Pasti sangat menyenangkan. Hehehe. Tidak lama kemudian seseorang mengagetkan Rehan sehingga membuat Rehan bangun terperanjat. "Rehan,